wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi generasi emas yang ada di depan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik merekam jejak menarik di masa depan dengan seni membangun personal branding. Oke, beberapa orang mempertanyakan apa sih pentingnya personal branding, dan kalau kita membranding diri apakah itu dibilang pamer gak sih? Nah, kita akan membahas personal ini dengan tuntas. Sebelum itu kita akan memahami apa sih personal branding itu. Secara sederhana dapat kita artikan bahwa personal branding itu adalah seni membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita. Loh, tapi kan persepsi orang lain itu di luar kendali kita. Betul, kita tidak dapat mengatur persepsi orang lain, tapi kita dapat mengarahkan persepsi pandangan orang lain terhadap diri kita. Dengan kita membangun personal branding, maka membantu kita mengarahkan pandangan orang lain tentang siapa kita, kemampuan apa yang kita miliki. Selanjutnya adalah mengapa personal branding itu penting? Karena trust dan kepercayaan. Teman-teman kalau percaya sama orang lain, apakah hanya membutuhkan 1 atau 2 hari saja? Tentu tidak, karena kepercayaan membutuhkan waktu, membutuhkan konsistensi dan dipertahankan. Misalnya, saya memberikan contoh pengalaman saya. Di waktu saya di bangku sekolah, saya sudah menyukai di bidang public speaking. Nah, pada saat itu saya mencoba kesempatan-kesempatan di mana saya bisa mengembangkan bakat dan potensi yang saya miliki. Saya memberanikan diri untuk menjadi MC di acara sekolah, menjadi MC di acara desa, dan mengikuti seleksi duta sekolah waktu itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu saya sering kali mengalami kesalahan, kurang percaya diri. Namun, dengan berjalannya waktu, saya sudah terbiasa. Kemudian di bangku perkuliahan ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bagi saya. Waktu itu saya diamanahi menjadi MC di acara Disnatalis di tahun kemarin. Kemudian saya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi brand ambassador. Dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki, alhamdulillah saya berhasil. Nah, dari situlah saya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Saya merasakan branding saya sudah terbentuk. Dampaknya apa ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain? Kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa ke depannya, kemudian kita bisa mendapatkan relasi yang luas. Seperti saya diamanahi, dipercaya menjadi reporter di UKM Pijar, kemudian saya diamanahi, dipercaya untuk mengisi siaran radio Jember mengenai dedikasi pengalaman selama mengajar. Begitulah teman-teman, dengan kita membranding diri kita secara spesifik, maka pandangan orang lain akan memberikan kepercayaan kepada kita. Karena itulah buah dari sebagai konsistensi yang kita buat. Seperti itu. Karena pada dasarnya kesempatan itu datang kepada mereka yang terlihat siap dan lebih siap. Selanjutnya, tips membangun personal branding. Di sini saya akan memberikan 2 tips. Tips yang pertama adalah originalitas, yaitu mengenali diri kita sendiri, keunikan apa yang ada di diri kita. Nah, teman-teman, misalnya teman-teman ingin menjadi konten kreator. Dari sekian banyaknya konten kreator yang ada di Indonesia, apa yang membedakan teman-teman dengan konten kreator yang lainnya? Nah, hal tersebut bisa kita pertanyakan. Kita bisa mengenali diri kita sendiri. Apa kelebihan yang kita miliki? Kemudian kekurangan apa yang kita miliki? Kemudian kita bisa membuat motivasi. Misalnya, gimana kalau aku berani mencoba, kemudian aku berhasil dan itu membuat bangga orang tua. Nah, teman-teman, dengan kita mengetahui kelebihan yang kita miliki, kemudian kita memiliki motivasi, itu merupakan bentuk fondasi kita untuk membranding diri kita. Kemudian kita bisa mengarahkan persepsi orang lain tentang diri kita, kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, tips yang kedua adalah hasilkan karya dan konsisten. Nah, teman-teman, mahalnya sebuah karya itu dari eksekusi dan proses, betul atau tidak? Betul. Nah, kalau hanya sekedar menuangkan ide ataupun gagasan sudah banyak, tapi
Tapi kalau kita berani untuk mengambil resiko besar, mengeksekusi ide atau gagasan yang kita punya, itu jarang. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika kita mulai sadar apa kemampuan yang kita miliki, ayo kita branding diri kita sesuai dengan hobi atau kemampuan yang kita miliki. Jangan takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk mencoba. Mengingat pesan dari Mary Riana, seorang motivator Indonesia, mengatakan, kita tidak perlu hebat dulu baru memulai, tapi dengan kita memulai, maka kita akan menjadi hebat. Seperti itulah pepatah dari motivator yang memotivasi saya. Selanjutnya, ketika kita ingin mencoba, kita ingin menjadi hebat, pasti di sana pasti ada proses, dan proses. Nah, selanjutnya kita pasti akan bertumbuh, dan itu pasti, teman-teman. Dari yang awalnya kita biasa saja, kemudian kita berani mencoba, akan menjadi baik. Dari yang sudah baik, kita berani mengevaluasi menjadi lebih baik. Dari yang sudah lebih baik, kita berani konsisten, maka itu akan menjadi yang terbaik. Disitulah suksesnya kita membranding diri kita. Nah, teman-teman, maka kita dapat mengetahui jelas bahwa dengan kita membranding diri kita dan pamer itu dua hal yang berbeda. Karena dengan kita membranding diri kita bisa mengarahkan pandangan orang lain tentang siapa kita dan kemampuan yang kita miliki. Maka dampaknya akan bermanfaat untuk kita, memudahkan kita untuk perjalanan karir ke depannya. Baik teman-teman, seperti pepatah mengatakan bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Begitu juga dengan teman-teman yang mendengarkan referensi atau motivasi dari saya. Semoga tidak berhenti menjadi teori saja pada hari ini. Semoga bisa memberikan pengalaman dan juga bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.